Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah Ramayanti selaku dosen Bahasa Indonesia dan para hadirin yang saya sayangi. Puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga sampai hari ini masih diberikan kesehatan di tengah pandemi saat ini. Perkenalkan, saya Rahma Sasabila Otavia Andika dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang semester 5 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berpidato mengenai kurikulum pendidikan di Indonesia dan Jepang. Keadaan pendidikan saat ini masih menghadapi persoalan dan tantangan yang kompleks serta mendasar. Perbandingan pendidikan dalam kurikulum merupakan salah satu cara untuk mengetahui berbagai aspek yang berhubungan dengan sistem pendidikan Indonesia dengan salah satu negara, yaitu Jepang, terutama yang berhubungan dengan kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada sistem pendidikan tersebut. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa selama ini di Indonesia, walaupun telah mengalami berbagai fase perubahan kurikulum, masih saja kualitas pendidikan belum seperti yang diharapkan, terutama jika dilihat dari prestasi dengan membandingkan prestasi pendidikan negara lain. Hadirin sekalian, Indonesia telah melakukan perombakan kurikulum yang dikenal dengan kurikulum 2013. Apa sebenarnya kurikulum 2013 ini? Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang merupakan lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan pada tahun 2004 lalu yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Kurikulum 2013 sendiri lebih memfokuskan siswa untuk belajar mandiri dari para siswa yang telah disuruh menjadi mencari tahu. Di sini, guru bukanlah satu-satunya sumber, tetapi siswa dapat memiliki berbagai sumber dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di zaman sekarang ini. Kemudian, bagaimana dengan kurikulum di Jepang? Kurikulum di Jepang ditentukan oleh Menteri Pendidikan yang kemudian dikembangkan oleh Dewan Pendidikan Distrik dan Kota. Kurikulum disusun oleh sebuah komite khusus di bawah kontrol Kementerian Pendidikan. Komisi kurikulum ini bertugas mempelajari tujuan pendidikan Jepang yang terdapat dalam Fundamental Education Law, lalu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi baik dalam maupun luar negeri. Pembaharuan kurikulum Jepang ada setiap 10 tahun sekali. Pada semua tingkat pendidikan di Jepang haruslah menempuh berbagai ujian yang merupakan syarat untuk naik kelas atau untuk mendapatkan ijazah. Hadirin yang saya banggakan, seperti yang telah saya sampaikan bahwa kurikulum di Jepang disusun oleh Kementerian Pendidikan, yang selanjutnya sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum atau menambah kurikulum lokal sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan permintaan siswa. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang memasukkan kurikulum namun tidak berhubungan langsung dengan permintaan siswa, seperti kurikulum lokal yang hanya terbatas pada bahasa daerah, seni, dan lain-lain. Dengan adanya perbedaan ini, diharapkan di Indonesia pendidikan terus mengalami peningkatan. Meratanya pendidikan ke berbagai daerah di Indonesia, adanya peningkatan mutu pendidikan yang juga didorong dari pelaku, bukan hanya dari aturan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada sepatah kata yang kurang berkenan dan kesalahan saya yang lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian para hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.